Kalau tidak ada ulama yang menjelaskan itu, maka saya jawab, nah kalau seumpamanya jenazah tidak dihadapkan ke barat atau ke kiblat, maka yang satunya menghadap kiblat, yang satunya menghadap timur, akhirnya betul ngobrol. Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit di kayu jati. Datang bukan sembarang datang, kami datang untuk mengaji. Siap mengaji Bu? Bapak siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara samawati wal ardh wa sakhkhara al-laila wan nahar. Allahumma ja'alna mubarakan fi hadzal yawm wa sihhatan fi hadzal yawm. Allahumma barik lana fi umuri kulliha wa ajirna min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai ujung ayat adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang dikuasakan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi kehidupan dunia yang mana dipersiapkan untuk menempuh kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita dunianya lulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat lulus. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan suasana yang kita hadapi di bangsa Indonesia ini, bahwasanya setiap hari kita membaca media ketika seorang satpam meninggal, maka banyak berduyun-duyun seseorang untuk daftar menjadi satpam. Ketika polisi, mohon maaf ya, ini cuma contoh, meninggal, maka banyaklah pengganti-pengganti, penerus-penerusnya. Ketika seorang pengusaha meninggal, maka banyaklah pengganti pengusaha-pengusaha muda yang lainnya. Seorang petani meninggal, maka banyak digantikan para petani-petani selanjutnya. Kemudian apa kabar bagi para ulama-ulama Indonesia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap hari, tiap bulan ada saja hampir dari berbagai penjuru bangsa ini menghadapi meninggal dunia di antara para alim ulamanya. Nah, mereka itu merupakan penopang hidup kehidupan untuk manusia beragama dan berakhlak mulia kepada manusia-manusia yang lainnya, yang mana para alim ulama tersebut banyak memegang peranan penting di hadapan Allah dan di hadapan para manusia. Ketika diperintahkan la nufarriqu baina ahadin min rasulih, para sahabat ketika diperintahkan, dan Nabi pun tahu bahwa Allah memerintahkan la nufarriqu baina ahadin min rasulih, janganlah sekali-kali kamu berselisih terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Alhamdulillah sekarang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu masih menyaksikan di sekitar kita, masih ada alhamdulillah sehat-sehat ulama-ulama sebelumnya. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membimbing umatnya. Allahumma amin. Pasalnya kenapa harus ada para ulama? Nah sekarang bab nikah, kalau ulamanya tidak ada, maka tidak ada yang menikahkan. Bab cerai, bab waris. Nah kalau seumpamanya ulamanya tidak ada, maka tidak adalah tatanan masyarakat. Semuanya akan berzina. Naudzubillah min dzalik. Apalagi zaman sekarang informasinya mudah didapat tanpa difilter, berbagai media, ya YouTube, ya Facebook, ya Instagram, ya apa lagi, dan seterusnya lah. Nah itu maka harus ada ulama-ulama yang akan menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ulama-ulamanya sudah tidak ada, ya mungkin ketika masyarakat ditanya, Bu, Pak, bapaknya ditanya, Pak, kenapa kalau seumpamanya orang meninggal, ini orang meninggal ya, kenapa harus menghadap kiblat semua? Menghadap apa kalau sisi sini? Barat. Kalau tidak ada ulama yang menjelaskan itu, maka asal jawab. Nah, kalau seumpamanya jenazah tidak dihadapkan ke barat atau ke kiblat, maka yang satunya menghadap kiblat, yang satunya menghadap timur. Akhirnya betuk ngobrol. Pak Haji, dulu meninggal karena apa? Oh, saya meninggal dikarenakan ketabrak mobil. Yang satunya jawab, saya meninggal dikarenakan itu karena satu menghadap kiblat, satu menghadap ke timur. Tidak harus sama serentak. Itu ulama yang bisa menjelaskan itu di hadapan para umatnya. Karena ulama adalah warasatul anbiya, penerus syariat-syariat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ali diketuahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf." Perintahkanlah kebaikan-kebaikan walau ma'asyuklatin, walaupun kepada orang-orang yang hina. Kemudian akhirnya Sayyidina Ali tersebut menanyakan, "Wa masyuklatu ya Rasul?" Apakah yang dimaksud orang-orang hina ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi idza bu'ida," apabila seseorang dinasihati, lam yaqta'id, maka tidak mau menerima nasihat. Orang tua memberi nasihat kepada anak susah setengah mati, akhirnya diadakan pengajian. Kalau dalam keadaan normal ya, itu dalam keadaan normal anak-anak bisa ngaji, bisa sekolah dan sebagainya, dititipkan pada ahlinya, menerima nasihat-nasihat yang baik, baik yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zuzira, dan apabila dicegah, seorang yang hina itu tidak mau dicegah. Nah, dikarenakan percaya diri bahwa dirinya adalah benar, dan medianya banyak sama yang kita ketahui ya. Kalau di media sosial misalnya, semua bebas berpendapat, semua bebas berkomentar, tidak ada jarak dan ruang waktu, tidak ada batasan sekat dan tembok. Sekalipun orang bermaksiat di dalam kamar bisa disaksikan oleh jutaan umat-umat yang lainnya. Itulah tugas ulama untuk menghindarkan umat dari perzinahan-perzinahan terselubung, Pak. Banyak sekarang perzinahan-perzinahan terselubung. Banyak. Istrinya ada tapi masih bisa milih di YouTube. Banyak. Istrinya ada tapi bisa milih di Instagram. Istrinya ada, yang halal ada, tapi memanfaatkan media mencari sesuatu yang haram. Allahumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina. Ya Rabb, jadikanlah keselamatan bagi kami dan bagi keturunan-keturunan kami untuk Islam. Nah, syahadat sudah ya. Sholat ini yang susah ini. Terus terang, sholat ini yang susah ini, sebab sholat tanggung jawabnya dari balik sampai meninggal dunia. Yang sakit pun masih diwajibkan sholat. Maka pandai-pandailah bagi kita untuk menyematkan sholat sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan tepung usia nanti kita tidak tinggal untuk mendirikan sholat. Walaupun bisa jadi sekarang yang kita anggap kita mampu untuk mendirikannya terus-menerus, tapi belum tentu saat tua kita, Pak, Bu, anak-anak kita bisa mampu mewudukan kita ketika kita dalam keadaan sakit. Cucu-cucu kita, menantu-menantu kita belum tentu mau, "Mama, udah sholat belum, Ma?" Ya udah, sakit aja di situ, nggak diwudukan lagi, ya biarkan aja sampai meninggal dunia. Ya nanti ujung-ujungnya fidyah, diganti sama fidyah, ujung-ujungnya.
Padahal secara Al-Quran fidyah itu untuk orang yang berpuasa. Diterima tidak fidyah untuk menggantikan sholat? Insya Allah. Itu aja. Ya, sebab sebagian ada yang melaksanakan fidyah sholat. Nah, semuanya Allah yang menerima. Walaupun secara syariat adalah fidyah dilakukan untuk menebus penggantian puasa. Namun apabila niatnya baik untuk bersedekah, barangkali sedekah itu bisa menambah amal kebaikan anak ini sebagai bakti kepada kedua orang tua, di atas namakan sedekah jariah untuk ayah atau ibu-ibu mereka. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh, Pak. Walaupun ya kita bukan Pak Soleh, bukan Bu Soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran menghadapi situasi yang sulit ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan terutama bagi seluruh bangsa Indonesia akan terbebas dari pandemi yang kita lalui. Terus kemudian orang-orang yang hina itu seperti apa lagi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wala yubali bimaqala. Orang yang hina tersebut tidak mau peduli apa yang dikatakan kepadanya. Contohnya bapak diingatkan sama ibu, Pak, duhur bapak, ini hampir setengah 3, misalnya setengah 3 sore. Buhur bapaknya masih tidur aja. Diingatkan sama ibunya, bapaknya bandel. Ada yang suaminya soleh tapi ibunya bandel. Ada yang kakeknya soleh, cucunya bandel. Ada yang cucunya soleh, kakek neneknya bandel. Ada yang turunannya pesantrenan tapi mertuanya sama sekali tidak mendirikan sholat. Begitulah kehidupan yang dilalui oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sabar-sabarlah kita untuk mendirikan sholat. Ista'inu bisabri was sholat, dikatakan dalam surat Al-Baqarah, minta tolonglah dalam keadaan terjepit betul. Ya, saat ini kan terjepit Pak bahasa Indonesia. Bisabri, dengan sabar, sholat. Secara kesehatan diperintahkan ya, bukan disyariatkan ya. Diperintahkan pakai ini misalnya secara kenegaraan. Nah, itu merupakan suatu atau sebuah alat saja supaya kita bisa menjaga kesehatan lebih maksimal, sehingga kesehatan yang maksimal nanti bisa kita gunakan kembali ketika kondisi aman, mudah-mudahan lebih rajin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dalam mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan, memberikan kategori, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan limpahan banyak rezeki, karunia dan sebagainya kepada engkau, kata Allah. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah menyembah Allah dengan mendirikan salat. Wanhar, dan berbagilah kebahagiaan dengan menyembelih kurban. Inna syani'aka huwal abtar, karena dua amalan tersebut merupakan muamalah hablum minallah, dan dua amalan tersebut merupakan amalan hablum minan nas. Ada juga dalil yang dibalik. Wa idza faragta fansab, kerja dulu, makan dulu, masak dulu, bergaul dulu dengan masyarakat, dagang dulu, baru wa ila rabbika farghab. Ini ayatnya dibalik. Bergaul dulu dengan manusia secara baik, secara patut, secara ma'ruf, tidak mengandung kedengkian di dalam hatinya, sehingga memandang semua manusia sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir saja kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu Pak, Bu, mereka yang sekarang pemabuk bisa lebih taat di akhir hayatnya nanti. Mudah-mudahan kita diluluskan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu orang yang sekarang masih kafir, yang kita anggap sepelekan, misalnya menantu, misalnya siapa yang masih mu'alaf, yang biasa-biasa saja menyepelekan syariat Islam secara terang-terangan, siapa tahu di penghujung akhir hayatnya lebih bagus keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai sarana yang penting adalah ketika diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari lebaran, qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang-orang yang disucikan, orang-orang yang berupaya menyucikan. Ini double ayat ini. Yang disucikan ya berusaha, yang menyucikan. Ada yang betul-betul dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kadang-kadang masih berusaha menyucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa ada orang yang suci? Yang di sini adakah yang belum pernah melakukan dosa sekalipun? Ada? Kacau.
Ya kira-kira mungkin sama semua kurang lebih lah. Kalau melakukan dosa tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpali keburukan-keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan manusia, qad aflaha man tazakka. Maka beruntunglah bagi orang yang mensucikan diri. Ini maksudnya zakat. Maksudnya memberi zakat itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ingat, sadar bahwa ibadah kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka berkaitan dengan manusia, niatnya harus lillahi taala. Nah, ini tumben kok baik, jangan-jangan ada maunya. Ya baik aja, jangan kita menuduh orang, kok mentang-mentang dekat ada maunya. Jangan pernah menuduh seperti itu. Ketika kita melihat orang-orang yang senang di hadapan kita, ya tumben kok biasanya begitu, ini jangan-jangan ada maunya nih. Nah, ini suuzon kepada para manusia. Ini belum selamat dari dalil qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih, berupaya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah melakukan muamalah kepada manusia, sudah zakatnya, sudah sedekahnya, sudah jariahnya. Sedekah jariah itu ya namanya sedekah tetangga, itu namanya sedekah jariah. Nah, masjid ya jariah karena tetangganya masjid. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya, baik secara perilakunya ataupun secara sedekahnya. Nah itu Pak. Qad aflaha man tazakka, disekat oleh Allah, kamu belum suci. Wa dzakara isma rabbih, kamu syaratnya harus ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, luruskan niatmu ketika berhadapan dengan sesama manusia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian siapa yang untung lagi adalah orang yang terus-menerus berupaya mendirikan sholat. Nah itu sama daliknya bolak-balik. Ada yang ketika keperluannya hablum minallah, ada yang ketika keperluannya hablum minannas. Nah sekarang ketika bangsa Indonesia diuji, para ulamanya banyak yang meninggal, mudah-mudahan banyak yang meneruskan dari golongan-golongan TPA, dari golongan-golongan madrasah dan sebagainya, banyak yang meneruskan. Toh sunnah itu tidak dijadikan permasalahan sesuai kebutuhan. Nah ada orang yang hobinya pakai jenggot, ya pakai jenggot. Ada yang pakainya kumis, toh tidak pakai jenggot, ya mungkin sama sesuai kebutuhan. Ada yang hobinya merawat kumis saja, tidak merawat jenggot, ya tidak masalah. Yang penting niatnya diluruskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja Pak, syariat itu banyak. Bukan sunnah makan minum saja. Nah, misalnya kita minum, makan, diajarkan oleh siapa? Para alim, ulama, para ustadz di madrasah, di pesantren, di mana-mana. Ya, para ulama semuanya yang mengajarkan itu. Mereka yang istiqomah dengan derajat-derajatnya, mereka yang ikhlas mengajarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Nah, kalau cerita sunnah Rasul, la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Jangan sekali-kali kamu mendustakan sunnah Rasul. Kalau ada sesuatu yang bilang sunnah, ya udah tinggal nurut. Oh iya sunnah ya. Ya, berarti tambah pengetahuan, jangan dibantah. Sunnah Rasul itu jangan dibantah. Tak terkecuali misal ketika seseorang sunnah Rasulnya makan, Rasul kan makan pakai berapa jari? 3 jari ya, katanya ya. Sunnah Rasul 3 jari ya. Nah itu kalau seumpama makannya makan korma, biskuit, ya 3 jari bisa. Tapi kalau seumpama yang disuguhin bubur ayam, bubur kacang hijau, bisa Pak. Ya, semua umat Muhammad tidak akan ada yang bisa meniru secara total kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Jangan pernah merasa suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika baru melakukan beberapa sunnah, tapi menganggap orang lain belum pernah melakukan sunnah. Jangan pernah menganggap dirinya lebih baik ketika ayat itu diperintahkan untuk zakat dan sholat, maka di tengahnya ada wa dzakara isma rabbih, maka ingatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita lurus sampai akhir hayat kita. Sebagaimana khotib biasa berpesan, wahai orang-orang Islam, orang-orang mukmin, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Itu pesan khotib setiap Jumat, baik berpesan kepada sendiri ataupun kepada masyarakat umat muslim. Ya, itu ya. Mudah-mudahan kita bisa terjaga keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekiranya apa yang saya sampaikan apabila ada yang kurang berfaedah mungkin berasal dari diri pribadi. Tapi sekiranya ada hal-hal yang dirasa bermanfaat
sehingga bisa dijadikan bahan renungan, kemudian akhirnya bisa menjadikan telaah hati kita untuk menjadi lebih baik, itu semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak ada apa-apanya, Pak. Saya kalau disebut ulama yang malu, Pak. Malu terus terang. Disebut ustadz pun masih malu, Pak, terus terang. Terus terang malu. Ini masih banyak yang sepuh, masih banyak yang pantas, masih banyak yang keislamannya lebih dulu. Ini kalau enggak baca sih mungkin ya malu, Pak. Karena memang bisanya membaca. Bagi saya pribadi, apabila ada yang lebih pengetahuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena kehilapan dan kekurangan saja. Mohon dimaafkan lahir dan batin. 3 kali lebaran kita tidak ketemu, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Atas nama pribadi dan keluarga, mohon maaf lahir dan batin. Pada dasarnya semua umat Muhammad bersalah, namun ujungnya adalah waghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sekian dari saya, mudah-mudahan jadikan iktibar dan manfaat untuk pribadi dan jamaah kaum muslimin pada umumnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi fadilati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, anta rabbi la ilaha illa anta bi rahmatika nastaghitsu. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb apa yang dimohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul fitin, tentang kebaikan agama kami, wad dunya wal akhirah, tentang kebaikan dunia dan akhirat kami. Allahumma asna akibatina fi umuri kulliha wa ajirna min hijjid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina bi dunubina man la yakhafuka wa la yarhamna wa man dhallamana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'i. Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah kami ya Rabb dengan kemuliaan sebagaimana Engkau memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya ya Rabb. Walaupun kami tahu kami masih kurang di mata Engkau, kami memiliki celah di mata manusia ya Rabb, namun kami berharap Engkaulah yang memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kami. Mampukan kami untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Allahumma rzuqna ittiba'ah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.